Pernahkah Anda berpikir, mengapa ada orang yang tetap tersenyum meski sedang menghadapi banyak masalah? Sementara, ada juga yang hidup berkecukupan, tetapi hatinya selalu gelisah. Banyak orang mengejar uang, jabatan, popularitas, bahkan pengakuan dari orang lain dengan harapan semua itu akan membawa ketenangan. Namun, setelah semuanya didapatkan, ternyata rasa cemas tetap ada, kekhawatiran tidak hilang, pikiran masih dipenuhi ketakutan akan kehilangan. Lalu, muncul pertanyaan besar, sebenarnya di mana letak ketenangan hidup yang sejati? Jawabannya bukan berada di luar diri kita, bukan pada banyaknya harta yang dimiliki, bukan pula pada pujian manusia. Ketenangan adalah keadaan batin yang dibangun dari cara kita memandang hidup. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda memahami 7 kunci untuk meraih ketenangan dan kedamaian hidup yang sejati. Jika Anda mampu menerapkannya, bukan hanya hati yang menjadi damai, tetapi keputusan yang Anda ambil juga akan menjadi lebih bijaksana. Mari kita mulai. Kunci pertama, menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan. Sumber penderitaan terbesar bukanlah kenyataan, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin setiap usaha langsung berhasil. Kita ingin semua orang memahami diri kita. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya berhenti melawan hal-hal yang memang berada di luar kendali. Mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Bukan, mengapa semua ini terjadi kepada saya? Saat Anda berhenti melawan kenyataan, energi Anda akan kembali untuk memperbaiki keadaan. Kunci kedua, mengendalikan pikiran sebelum pikiran mengendalikan Anda. Pikiran adalah alat yang luar biasa, namun jika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi sumber penderitaan. Seringkali kita menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena cerita yang kita ciptakan di dalam kepala. Kita membayangkan kegagalan yang belum tentu datang. Kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita terus mengulang luka masa lalu. Akibatnya, tubuh berada di masa kini, tetapi pikiran hidup di masa lalu atau masa depan. Belajarlah mengamati pikiran tanpa harus mempercayai semuanya. Tidak semua yang Anda pikirkan adalah kenyataan. Saat pikiran menjadi lebih tenang, keputusan yang Anda ambil akan jauh lebih tepat. Kunci ketiga, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Di era media sosial, kita sangat mudah merasa tertinggal. Melihat orang lain sukses, melihat teman membeli rumah, melihat orang lain berlibur. Lalu tanpa sadar kita mulai merasa hidup kita gagal. Padahal kita hanya melihat cuplikan terbaik dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan, air mata, maupun kegagalan yang mereka sembunyikan. Setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri. Karena membandingkan diri hanya akan mencuri kebahagiaan yang sebenarnya sudah Anda miliki. Kunci keempat, belajar melepaskan apa yang tidak bisa dimiliki selamanya. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Harta bisa berkurang, jabatan bisa berakhir, kesehatan bisa berubah, hubungan juga bisa mengalami ujian. Semakin kita menggenggam sesuatu secara berlebihan, semakin besar rasa takut kehilangan. Orang yang tenang menikmati apa yang dimiliki, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal tersebut. Mereka bersyukur ketika memiliki, dan tetap tegar ketika harus kehilangan. Inilah bentuk kebebasan batin yang sesungguhnya. Kunci kelima, melatih rasa syukur setiap hari. Syukur bukan berarti berhenti berkembang. Syukur berarti menghargai apa yang sudah ada sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Orang yang selalu merasa kurang akan terus mengejar tanpa pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang bersyukur mampu menemukan kebahagiaan bahkan dalam hal-hal sederhana. Udara yang masih bisa dihirup, tubuh yang masih bergerak, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk belajar. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin damai hati Anda. Kunci keenam, memaafkan agar hati menjadi ringan. Menyimpan dendam ibarat membawa batu besar di dalam tas setiap hari. Semakin lama dibawa, semakin melelahkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka lama mengendalikan hidup Anda. Saat hati dipenuhi kemarahan, sulit bagi kedamaian untuk masuk.
Tetapi ketika Anda memilih memaafkan, ruang di dalam hati kembali terbuka. Di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Kunci ketujuh, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, manusia memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Disitulah kita belajar berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah berarti melakukan yang terbaik, lalu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Ketika hati memiliki keyakinan bahwa setiap peristiwa membawa hikmah, rasa takut perlahan berubah menjadi ketenangan. Kita tidak lagi mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kehilangan harapan. Karena kita percaya bahwa setiap langkah memiliki makna. Sahabat, ketenangan bukanlah tujuan yang datang setelah semua masalah selesai. Justru, ketenangan adalah bekal untuk menghadapi setiap masalah dengan lebih bijaksana. Mulailah dari hal-hal kecil, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, jaga pikiran, kendalikan emosi, maafkan kesalahan, terima kenyataan, dan dekatkan hati kepada Tuhan. Percayalah, ketika hati menjadi tenang, dunia tidak lagi terasa begitu menakutkan. Masalah memang masih ada, tantangan tetap datang, namun Anda akan memiliki kekuatan baru untuk melewatinya. Semoga 7 kunci ini menjadi awal perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam damai dan semoga hati Anda selalu dipenuhi ketenangan. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.